Sharon, saya adalah istrinya Pastor Andika. Hari ini bersyukur bisa ada kesempatan untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, pada hari ini kita masih akan sama-sama belajar dari Mazmur, tepatnya Mazmur 10. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan yang akan dibawakan pada pagi hari ini, jujur saja saya merasa seperti sedang diterapi secara personal oleh Tuhan ya. Karena kenapa? Pada waktu minggu lalu kita belajar tentang Mazmur 9, Mazmur sukacita sebenarnya. Tapi tahu-tahu hari ini kita belajar tentang Mazmur 10, di mana Mazmur 10 itu adalah Mazmur yang paling jujur, tapi juga paling menyakitkan. Mazmur 10 itu adalah sebuah undangan untuk kita memasuki ruang yang paling gelap dari pengalaman iman kita, yaitu pengalaman ditinggalkan oleh Allah. Ini adalah ruang yang juga sama yang pernah dialami atau dimasuki oleh Ayub, yang pernah diratapi oleh Yeremia, dan bahkan yang pernah diserukan oleh Tuhan kita sendiri di atas kayu salib ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, pernahkah kita semua merasa dalam keadaan yang seperti ini juga? Setiap hari kita punya pergumulan dan tantangan yang berbeda masing-masing ya. Ada yang pergumulannya tentang anak, orang tua, pasangan, finansial, pendidikan, banyak macam-macam. Lalu kita terus berdoa, bergumul. Tapi kita merasa di satu sisi di dalam doa kita itu seperti membentur dinding, ya. Enggak, seolah-olah Tuhan itu enggak pernah mendengar. Seolah-olah Tuhan itu diam, mendiamkan kita, tidak melihat, tidak mendengar. Kita berdoa dari air mata keluar sampai kering lagi, sampai keluar lagi gitu ya. Tapi kayaknya Tuhan itu enggak memberikan jawaban apapun. Dia diam terhadap jeritan kita. Nah, ini juga yang digambarkan, dirasakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 10 yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari sama-sama kita baca di dalam Mazmur 10 ayat 1 dan ayat 12 saja. Ya, di dalam Mazmur 10 ayat 1 dan ayat 12. Saya akan membaca ayat yang pertama. Nanti Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-12 ya. Mazmur 10 ayat yang pertama dan ke-12. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Silakan Bapak Ibu. Ayat 12. Bangkitlah. Oke. Bapak Ibu, Mazmur 10 di dalam tradisi Ibrani kuno ya, itu biasanya sering disatukan dengan Mazmur 9. Makanya Bapak Ibu lihat kalau di dalam Mazmur 9 dan juga 10 itu gak ada jeda perikop gabung ya, digabungkan. Nah, Mazmur 9 itu adalah ucapan syukur atas kemenangan terhadap musuh. Sedangkan Mazmur 10 itu tiba-tiba berubah menjadi ratapan yang paling menyakitkan. Oke. Iya. Berubah menjadi ratapan yang paling menyakitkan, di mana orang fasik yang digambarkan di dalam Mazmur 10 ini bukan hanya sekedar orang yang gak beragama, tetapi adalah orang-orang yang dengan sombongnya seolah berkata, Tuhan itu tidak melihat dan Tuhan itu tidak peduli. Gereja mula-mula itu membaca kedua Mazmur ini, Mazmur 9 dan Mazmur 10 itu menjadi satu kesatuan biasanya di dalam sebuah liturgi. Ya. Dari ucapan syukur terus langsung jatuh ke dalam ratapan. Ini menjadi sebuah pengingat bagi kita pembacanya bahwa dalam satu hari yang sama kita itu bisa saja mengalami ucapan syukur, rasa syukur, tapi juga bisa mengalami lembah kekelaman, pencobaan.
Para ahli dalam Perjanjian Lama itu biasanya menyempatkan Mazmur ini dalam tradisi ratapannya orang miskin atau yang disebut dengan Anawim yang pada waktu itu berkembang di dalam kehidupan bangsa Israel pasca pembuangan. Nah, kaum Anawim ini siapa? Kaum Anawim ini adalah orang-orang kecil yang setia kepada Tuhan di tengah penindasan penguasa yang ada pada waktu itu. Hari ini kita akan sama-sama belajar, nanti Bapak Ibu boleh sambil kita merenungkan firman Tuhan, dibaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 18, tapi saya tidak akan membaca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai 18. Ada beberapa bagian yang akan kita sama-sama pelajari. Yang pertama adalah situasi sosial pada waktu itu. Jadi pada waktu kita membaca Mazmur 10 ini, kita itu sedang melihat sebuah gambaran adanya sekelompok orang fasik yang digambarkan dengan sangat detail dan mengerikan. Ya, mereka adalah orang kaya yang menindas orang miskin. Mereka adalah kelompok yang punya power, yang punya kuasa dan menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dan mereka adalah orang yang secara praktis kehidupannya itu menganggap seolah-olah itu Allah itu nggak ada. Ya, seolah-olah Allah tidak ada. Menariknya di dalam ayat yang pertama, pemazmur ini memulai dengan sebuah pertanyaan kepada Allah. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan? Pemazmur membuka dua pertanyaan dengan menggunakan kata mengapa, yang dalam pengertian bahasa aslinya disebut dengan lama. Ketika pemazmur ini menyampaikan mengapa Tuhan, ini adalah sebuah gambaran, seruan dari seorang anak atau bahasa anak yang sedang kehilangan arah. Bapak Ibu, yang sedang kehilangan arah. Dia nggak menuduh Allah itu jahat, tapi dia tuh mempertanyakan ketidakhadiran Allah. Di mana Allah? Ya. Di mana Allah itu ada? Kenapa dia berdiri jauh-jauh? Kalau di dalam konteks bahasanya itu seperti berdiri tegak, tidak bergerak. Seolah pemazmur ini dalam pertanyaannya dan dalam seruannya, dia melihat Allah sebagai sosok yang diam, yang jauh daripadanya, tidak bereaksi, sama seperti patung yang gak peduli, gak memberikan reaksi dan respon apapun. Dan kata menyembunyikan dirimu ini berarti menutup. Seperti kontras dengan keyakinan orang Israel pada waktu itu bahwa wajah Allah itu selalu bersinar atas umatnya. Artinya ada berkat yang turun atas umat Tuhan. Tapi sekarang seolah-olah wajah itu tertutup. Pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya teringat dengan satu teori ya, yang berkembang di dalam psikologi perkembangan itu ada dikenal dengan namanya teori attachment atau teori kelekatan. Nah, di dalam teori ini biasanya anak yang memiliki kelekatan yang aman dengan orang tuanya itu akan berani menjelajah dunia, tetapi dia akan kembali kepada rasa aman yang utama itu, dasar aman itu ketika dia takut. Nah, bayangkan jika ruang aman ini tidak memberi respon, nggak responsif. Anak ini akan mengalami apa yang disebut dengan protest behavior. Dia akan marah, dia akan menangis, ya, dia akan mencari cara atensi supaya orang tuanya itu bisa memperhatikan dia dan dia bisa merasa aman. Nah, pemazmur di dalam titik ini, dalam fase ini juga seperti sedang menunjukkan protest behavior kepada Tuhan. Ketika dia bertanya, mengapa engkau beri jauh-jauh ya Tuhan? Seruan seperti anak yang sedang kehilangan arah, ya, marah. Kenapa engkau seolah-olah itu diam, berdiri jauh daripadaku? Dia kecewa karena dia berharap ada sebuah erangan, rintihan melihat realita kehidupan yang menyakitkan. Bapak Ibu, bukankah ini juga erangan yang seperti ini juga yang seringkali ada di dalam hati kita ketika kita berdoa kepada Tuhan? Pernah nggak kita itu berdoa sampai sudah rasanya menyerah, tidak tahu lagi apa yang mau diomongin sama Tuhan? Bahkan mungkin di dalam doa kita
Kita bertanya, kenapa Tuhan Engkau diam? Kenapa sampai detik ini Engkau tidak menjawab doa? Mungkin setiap kita pernah mengalami seperti itu ya. Menghadapi berbagai proses kehidupan, badai kehidupan. Badai pasti berlalu, betul Bapak Ibu? Berlalu, lalang. Mundar mandir di kehidupan kita ya. Firman Tuhan bilang, cukupkan hari ini ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kesusahan hari ini, cukuplah untuk hari ini ya. Masalah hari ini udah cukup sampai hari ini, karena besok pasti ada masalah lagi yang baru gitu ya. Ya karena badai itu pasti berlalu lalang ya. Memang begitulah kehidupan kita di dunia ini. Nah, berikutnya di dalam rintihannya, doanya, kita bisa melihat bahwa pemazmur ini sedang ada dalam krisis imannya. Dia melihat adanya kontradiksi antara apa yang dia imani, yaitu Allah yang adalah Raja yang adil, dengan apa yang sedang dia lihat dalam realita kehidupan dia, yaitu kejahatan yang berjaya di sekitar dia. Fase ini adalah seperti fase dalam keadaan seseorang itu berduka. Ternyata orang itu kalau berduka, dia tuh ada prosesnya, ada levelnya. Dari yang awalnya dia menolak, sampai pada akhirnya dia menerima. Dan gak pernah ada yang bisa tahu pasti seberapa panjang dia ada dalam satu fase, lalu bisa pindah ke tahap yang lain. Karena setiap orang berbeda-beda. Ya. Ketika harapan Allah seolah itu hilang ya, Allah yang sebagai pelindung itu seolah hilang. Nah, inilah yang disebut dengan krisis kepercayaan yang sedang dialami oleh pemazmur di dalam Mazmur 10 ini. Tapi di satu sisi kita melihat ketika dia berani memulai seruannya kepada Tuhan dengan bertanya seperti anak yang kehilangan arah. Ya seperti anak yang sedang protes kepada bapaknya, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Justru kita melihat adanya sebuah kejujuran. Dia berani mengakui di depan Bapa. Dia berani terbuka terhadap segala kondisi hatinya di depan Allah. Ini menunjukkan bahwa pemazmur ini punya relasi yang intim dengan Allah. Dia berani jujur marah di hadapan Allah. Seorang bapak gereja bernama Yohanes Chrysostomus itu mengajarkan bahwa Allah seringkali menyembunyikan diri bukan karena dia tidak peduli, tetapi untuk melatih kerinduan kita. Allah bersembunyi bukan untuk menyakiti kita, tetapi untuk membuat kita mencari Tuhan lebih dalam lagi. Kerinduan yang tidak terpuaskan itu sebenarnya adalah seperti sayap jiwa kita. Maka ketika kita bertanya dalam kesesakan kita, Tuhan, mengapa engkau menyembunyikan dirimu? Jawabannya bukanlah hanya sekedar penjelasan atau kehadiran Allah yang ada di mana, tapi sebuah undangan untuk mencari wajah Tuhan lebih dalam lagi. Sudahkah Bapak Ibu kita di dalam kehidupan kita itu betul-betul jujur terhadap Allah dan juga terhadap diri kita sendiri? Seberapa banyak kita di dalam doa kita, ketika kita membangun relasi dengan Tuhan di dalam doa kita itu jujur terhadap perasaan kita. Kalau lagi perasaannya gak baik, berani gak kita tuh di dalam doa kita jujur? Tuhan, aku lagi ngerasa gak baik. Aku lagi ngerasa A, B, C, D. Seringkali kita tekan semua perasaan itu karena kita selalu ada atau dipengaruhi dengan stigma. Kalau kita merasa seperti itu, kita ini seolah sebagai menjadi orang yang gak bersyukur, kurang iman, kurang berharap sama Tuhan. Padahal pemazmur 10 aja dia punya relasi yang intim dengan Allah. Dia berani mengatakan seruannya kepada Allah. Melihat realita kehidupan yang gak baik-baik aja, dia ada di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Dia merasa ada krisis kepercayaan. Dia bawa itu di hadapan Tuhan. Mari kita belajar jujur di dalam doa kita. Terhadap diri kita sendiri, terhadap keadaan kita, dan terhadap Allah.
Karena kejujuran itu adalah awal dari ketahuan. Ya. Saya waktu ketemu sama satu teman ya, dia cerita, udah serius gitu ya cerita baru-baru ini, terus saya bilang, ayolah belajar jujur terhadap perasaan, terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan. Karena jujur itu adalah awal dari, dia jawab, awal dari keterbukaan. Bukan. Kejujuran itu adalah awal dari ketahuan. Ya, bercanda ya Bapak Ibu ya. Ya. Tapi kita perlu belajar jujur di hadapan Tuhan. Terbuka. Menjadi telanjang di hadapan Tuhan. Supaya biarkan Tuhan melihat apa adanya kehidupan kita, seruan hati kita. Itu sebenarnya yang Tuhan juga rindukan. Ketika kita datang kepada Dia, kita datang dalam keadaan dan kondisi yang jujur. Dengan segala hal yang kita hadapi. Di dalam ayat yang kedua, pemazmur mengatakan, dengan congkak orang fasik itu memburu orang tertindas. Biarlah mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancang. Bapak Ibu, kata congkak yang digunakan dalam ayat ini itu disebut dengan ga'ava. Ini bukan sekedar kesombongan biasa, karena dalam tradisi orang Yahudi, ga'ava ini adalah seperti akar dari segala dosa. Ini adalah sebuah sikap yang mengatakan bahwa aku nggak butuh Allah. Jadi orang congkak di dalam Mazmur 10 ini adalah orang yang secara terang-terangan itu seolah kehidupannya dia mau mengatakan bahwa aku tuh nggak butuh Allah karena aku adalah pusat dari kehidupanku. Dan frasa giat memburu ini menggunakan kata dalah yang berarti mengaduk, mengeruhkan. Nah, orang fasik itu ternyata bukan hanya menindas di dalam Mazmur 10 ini, tapi mereka menikmati dosa-dosa mereka. Mereka menikmati perasaan bahwa diri yang menjadi pusat dari kehidupan mereka. Mereka nikmati itu. Nah, gereja itu menyebut bahwa akar segala dosa itu sebagai pilautia, yaitu cinta diri yang berlebihan. Ya, ternyata self love juga kita perlu hati-hati ya, cinta diri yang berlebihan. Karena dari cinta diri yang berlebihan ini lahir beberapa pilar cinta lainnya, yaitu ada nafsu, ya, cinta uang, suka pujian, haus validasi orang. Orang fasik di dalam Mazmur 10 ini telah mencapai puncak dari pilautia ini. Dia bukan hanya mencintai dirinya sendiri, tapi dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, karena orang fasik membangga-banggakan keinginan hatinya, dan orang serakah mengutuki dan menista Tuhan. Orang fasik gak hanya memuji-muji jiwa mereka karena mereka sendiri, tapi mereka memuji apa yang muncul dalam keinginan mereka yang terpuaskan. Ini adalah definisi dari kesombongan spiritual. Mereka gak memuji Allah, tapi mereka memuji diri mereka sendiri. Mereka melihat bahwa keberhasilan mereka dalam kehidupan mereka bukan karena berkat Tuhan, melainkan karena usaha mereka sendiri. Orang fasik gak bisa lagi membedakan mana antara berkat dan mana kutuk di dalam Mazmur 10 ini. Mereka menyebut keberhasilan jahat sebagai berkat dan menyebut tuntutan Tuhan sebagai kutuk. Ya, inilah yang disebut sebagai adanya distorsi kognitif, ya. Nggak nyambung, kabel-kabel di dalam pikiran ini nggak saling terkonek dengan baik gitu ya. Nah, seorang bapak gereja bernama Yohanes Chrysostomus di dalam khotbahnya tentang kemiskinan, ini bagus sekali. Dia berkata bahwa dosa terbesar orang kaya itu bukanlah kekayaannya, tetapi kepercayaannya bahwa kekayaan itu berasal dari dirinya. Dia menyebut bahwa hal ini adalah sebagai ketidaktahuan akan Allah yang adalah satu-satunya sumber. Ya. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya yang ke atas, ya,
dengan batang hidungnya yang ke atas, sombong maksudnya, berbangga diri. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh isi pikirannya. Ketika saya membaca ayat 4, wah mengerikan sekali ya orang fasik yang digambarkan dalam Mazmur 10 ini. Dia bukan hanya merasa dirinya adalah pusat kehidupannya, tapi secara praktis hidupnya, dia melihat bahwa Allah itu gak akan menuntut pertanggungjawaban. Allah juga gak akan hadir di dalam kehidupan manusia. Tidak ada Allah. Ini adalah sebuah tanda atau sebuah gambaran dari ateisme praktis yang berkata seandainya Tuhan pun ada, dia itu gak relevan dengan hidupku. Dan dia gak akan mengganggu kesenanganku. Orang fasik bukan hanya tidak percaya Allah, tapi mereka percaya pada Allah yang berbeda. Allah yang mereka ciptakan sendiri dalam hati dan kehidupan mereka. Ini adalah berhala terselubung ya Bapak Ibu ya. Dan dilanjutkan di ayat yang kelima, tindak tanduknya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali. Ia tidak mau tahu. Semua musuhnya ia hadapi dengan keluh kesah. Di dalam ayat 5 ini adalah ayat yang paling membingungkan. Dikatakan selalu berhasil. Ya, dalam bahasa Ibrani diartikan lancar, mujur. Orang jahat sepertinya itu punya kekuatan, punya power dalam Mazmur 10 ini. Semua yang dia sentuh itu bisa jadi emas kayaknya, bisa jadi keberhasilan. Sementara orang benar itu bergumul, mati-matian. Ayat yang kelima ini seperti memberikan gambaran kondisi sosial iman yang begitu jomplang. Dan Allah itu benar-benar seolah-olah apakah Allah tuh gak melihat ya? Allah tuh gak ada. Kenapa dibiarkan orang fasik itu melesat sedangkan orang yang benar hidupnya bergumul mati-matian? Bapak Ibu, inilah yang menjadi warna atau pergolakan iman yang terpancar di dalam Mazmur 10 ini. Betapa mengerikannya kehidupan pemazmur pada waktu itu, di mana hidup itu betul-betul terasa tidak adil dan Allah terasa begitu berdiam diri. Allah seolah bersembunyi di dalam kehidupan manusia yang hidupnya mencari Dia. Dalam bagian hidup kita yang mana yang kita merasa sepertinya kok Allah berdiam diri dan tidak memperhatikan kita? Bukan karena Dia tidak mendengar doa kita, tetapi sebenarnya karena Dia ingin kita peka terhadap kerinduannya untuk mencari Dia lebih dalam lagi. Bapak Ibu, kesulitan orang benar. Kesulitan orang benar itu adalah anugerah yang menjaga mereka untuk tetap hidup rendah hati. Luar biasa ya, orang benar itu harus memandang kesulitan itu sebagai sebuah anugerah. Anugerah yang terus mengarahkan, memagari mereka untuk terus rendah hati dan mencari Tuhan. Sadar bahwa mereka gak bisa sendiri, bahwa mereka butuh sumber hidup mereka, yaitu Tuhan. Jadi kesulitan itu harus dipandang sebagai sarana dari Allah untuk justru kita bisa hidup lebih dekat dengan Dia. Hikmah sejati adalah mengetahui bahwa kita semua berdiri di atas tanah yang goyah. Dan hanya kasih karunia yang menopang kita, kasih karunia Allah yang menopang kita. Orang fasik sepertinya di dalam Mazmur 10 ini digambarkan orang yang sangat penuh dan berkelimpahan. Penuh dengan diri sendiri, tapi mereka sesungguhnya adalah orang yang paling kosong. Tapi orang yang benar itu mengimitasi inkarnasi Kristus. Dia mengosongkan egonya agar hidup semakin dipenuhi oleh Allah. Dan pada waktu dia berseru kepada Tuhan, pemazmur 10 berseru kepada Tuhan, terlihat adanya sebuah level iman yang bergerak naik ya. Dikatakan, bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu.
Janganlah lupakan orang-orang tertindas. Jadi waktu dia bertanya, Tuhan kemana engkau? Kenapa engkau seolah berdiam diri? Lihat nih, orang fasik itu hidupnya merajalela. Kejahatan, penindasan ada di tengah-tengah umatmu yang hidupnya benar. Tapi kenapa engkau seolah begitu diam? Dan pemazmur mulai menaikkan harapannya, bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, jangan lupakan orang-orang yang tertindas. Di dalam doanya, ini mengingatkan kita bahwa ruang ibadah itu sesungguhnya harus menjadi ruang di mana kita menjadi berani atau telanjang di hadapan Tuhan. Termasuk jujur dalam seruan dan keadaan hati kita. Bukan hanya meminta pembebasan, tetapi kita menyatakan keyakinan kita bahwa pada akhirnya Allah itu pasti akan menegakkan keadilan. Hanya Allah yang bisa memberikan pembebasan dan keadilan bagi hidup kita. Seruan ini adalah seperti nafas imannya kita. Di dalam doanya, di dalam lantunannya, di dalam mazmurnya, dia menaikkan, dia meyakinkan, sekalipun orang fasik hidupnya merajalela, dia melesat naik, dan orang benar hidupnya tertindas, mari Tuhan datang, karena Engkaulah yang menjadi seruan, Engkaulah yang menjadi sumber pembebasan dan pertolongan kami. Itu yang hendak dinyatakan. Sekalipun dia seolah-olah dia marah kepada Tuhan, kenapa Tuhan begitu diam? Tapi di dalam hatinya, dalam kerendahan hatinya, dia mengakui bahwa Tuhan aja yang bisa tolong dia. Maka bangkitlah Tuhan. Karena itu di dalam ayat yang ke-14, dia mengatakan, engkau melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Kata melihat di dalam ayat ini, itu seperti melihat dengan keterlibatan, memperhatikan. Ya. Allah nggak hanya melihat Bapak Ibu, tapi dia juga mengalami bersama dengan kita. Amin ya. Tadi seperti lagu tadi, Allah ada di setiap musim kehidupan kita. Dalam hal apa kita bisa melihat itu? Melalui inkarnasinya. Allah turun dan turut merasakan kesusahan, pergumulan, sakit hatinya manusia di atas kayu salib. Ya. Namun yang unik di tengah ratapan yang paling pahit dari ayat 1 sampai dengan 18 ini, tiba-tiba muncul sebuah deklarasi iman dari pemazmur 10. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ini bukan sekedar kata-kata penyemangat, bukan sekedar sebuah kata-kata yang ya pasti Allah itu ada lah gitu. Enggak Bapak Ibu, ini adalah sebuah langkah iman ya, perlawanan terhadap realita. Langkah iman yang enggak menutup mata tetapi membuka mata yang kedua. Wah, apa nih mata yang kedua ya? Bukan mata ke-6 ya Bapak Ibu ya. Yaitu mata yang melihat Allah di tengah badai kehidupan. Mata jasmani kita melihat kenyataan hidup yang pahit. Tapi mari kita buka mata jiwa kita, mata spiritual kita yang bisa melihat Allah juga hadir di tengah badai itu. Bapak Ibu, Kristus itu mengulang seluruh sejarah manusia untuk menyelamatkannya, untuk menyelamatkan kita. Di hadapan Tuhan, kita juga dipanggil untuk mengulang seluruh pengalaman kita termasuk kemarahan dan kekecewaan agar semuanya itu diangkat dalam terang kasih-Nya. Lagi mari kita tanyakan sama diri kita, sudahkah kita menjadi jujur di hadapan Allah? Sudahkah kita berani mencari Bapa di dalam kelemahan dan kesakitan kita? Dan mengakui bahwa kita memang manusia yang rapuh dan lemah dan kita membutuhkan anugerah Allah. Allah bukan hanya berempati dari jauh, Bapak Ibu. Tapi Ia mengalami penderitaan manusia di dalam dan melalui kemanusiaan. Dia adalah Allah yang membersamai kehidupan kita.
Pada kenyataannya Allah tidak pernah bersembunyi. Allah tidak pernah terlihat diam. Tapi yang Dia mau adalah kita datang mencari Dia lebih dalam lagi. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Dari sebuah seruan, tahu-tahu sampai dengan ayat yang ke-17 ya, penutup dari rangkaian doanya. Dia seolah-olah berbicara bahwa Allah itu seperti sudah menjawab doa-doanya. Di dalam struktur bahasa aslinya, kalimat ini merupakan bentuk lampau yang menyatakan keyakinan mutlak bahwa sesuatu yang belum terjadi secara historis sebenarnya, tapi sudah terjadi secara rohani. Imannya dia nyatakan, dia deklarasikan bahwa Engkau telah mendengar seruan umatmu. Allah mendengar bukan hanya kata-kata doa, tapi kerinduan kita yang tidak terucapkan. Dan Allah mempersiapkan hati kita untuk bisa menerima jawaban Tuhan. Yang kita rasa, yang kita anggap seringkali tidak ada. Bapak Ibu, pada waktu saya seringkali ya, ketika ngobrol dengan klien, dengan teman gitu, pada waktu proses terapi, biasanya paling dibutuhkan orang itu bukan terapinya, tapi adalah kehadiran kita yang mendengar. Ini yang disebut dengan therapeutic presence. Kadang kesembuhan itu dimulai bukan ketika masalah selesai, tapi ketika klien itu merasa didengar. Allah tidak selalu menyelesaikan masalah dengan cara yang kita minta. Tapi Dia selalu memasang telinganya. Dia mendengar seruan hati kita yang terdalam. Dan perasaan didengar ini adalah perasaan yang menguatkan kita. Karena kita tahu bahwa Allah itu ada dan ternyata Dia hadir di hidupku. Dia mendengar. Dalam masyarakat patriarkal kuno, tidak pernah ada status yang lebih rendah atau rapuh dari seorang yatim piatu. Makanya di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak-injak, supaya tidak ada seorang pun di bumi yang berani menakut-nakuti. Abraham Maslow ya, dalam hierarki kebutuhannya dia menempatkan kebutuhan akan rasa aman sebagai kebutuhan dasar kedua. Pemazmur dalam pasal ini itu juga sedang mengalami krisis kebutuhan dasar. Dia merasa nggak aman awalnya. Seperti Allah itu terasa jauh, dia kehilangan rasa aman itu. Seperti seorang yatim piatu yang membutuhkan atau mencari sang bapak. Bapak Ibu, kita nggak cuma butuh rasa aman ternyata dalam hidup ini. Tapi yang paling kita butuhkan kalau kita mau jujur dalam diri kita adalah kita butuh sumber aman itu sendiri, yaitu Kristus. Ketika Allah seolah menyembunyikan diri, itu membuat seolah kebutuhan dalam diri kita yang paling terdalam itu nggak terpenuhi. Dan kita bisa merasa kekosongan. Tapi inilah iman Kristen. Kekosongan justru dipandang sebagai sebuah anugerah. Karena hanya dengan merasa kosong, kita belajar bahwa tidak ada satupun ciptaan yang bisa mengisi kekosongan itu selain Allah. Ini adalah panggilan untuk kita semua. Untuk membiarkan Allah yang hadir dan mengisi ruang kosong dalam hidup kita. Karena itu mari Bapak Ibu kita responi panggilan Injil ini dengan hidup dalam keterbukaan kepada Allah. Pemazmur tidak menekan emosinya. Dia tidak mengabaikan emosinya. Dia jujur di hadapan Allah. Lalu yang berikutnya, mari kita kembangkan kewaspadaan spiritual dalam hidup kita. Orang fasik berkata Allah melupakannya. Dia menyembunyikan wajahnya. Itu adalah kebohongan dunia.
Inkarnasi Kristus itu menunjukkan bahwa realita yang berbeda, bahwa Allah tidak pernah menutup wajahnya. Kitalah yang sering menutup mata kita untuk melihat Allah itu hadir di tengah badai kehidupan kita. Maka latihlah diri untuk melihat kehadiran Allah di tengah situasi yang sepi, yang kosong. Dan yang berikutnya, mari kita belajar sebuah seni dalam hidup, yaitu seni melepas. Melepas segala berhala dan kemelekatan hati kita. Apapun, validasi orang, pujian, pengakuan, rasa dihargai, rasa diterima, kekayaan, pendidikan, gelar, yang tanpa sadar itu menjadi sesuatu yang berhala dalam hati kita, melekat dalam hati kita, menyita banyak pikiran dan kekhawatiran kita. Kita harus belajar untuk melepas itu semua. Hari ini kita diajar untuk tidak takut membawa seluruh kehidupan kita, termasuk keraguan dan kekecewaan kita di hadapan Allah. Iman kekristenan tidak pernah mengajarkan kita untuk lari dari pengalaman pahit hidup. Tapi sebaliknya, Injil mengajarkan bahwa justru di dalam padang gurun kekeringan hidup kita, Allah membentuk kita. Inilah yang disebut sebagai didikan ilahi. Mazmur ini, Mazmur 10, tidak berakhir dengan semua masalah itu terselesaikan, Bapak Ibu. Tapi dia berakhir dengan sebuah pernyataan iman, deklarasi iman. Bahwa manusia dari tanah yang fana tidak akan lagi tindas. Ini adalah sebuah janji eskatologis ya. Ini adalah jawaban terdalam atas pertanyaan kenapa engkau berdiri jauh-jauh ya Allah. Karena pada kenyataannya Allah tidak pernah berdiri jauh. Dia masuk ke dalam hidup kita. Di kayu salib, ia masuk ke dalam pengalaman ditinggalkan yang paling dalam. Sehingga tidak ada lagi manusia yang bisa berkata Allah tidak mengerti penderitaanku. Kita memahami bahwa saat ini kita hidup di masa yang penuh misteri dan kesesakan. Setiap hari kita harus diperhadapkan dengan satu pengambilan keputusan. Ya, hidup itu adalah pilihan dan hidup itu selalu punya resiko ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ambil A, maka ada resikonya. Kita pilih B, juga ada resikonya. Hidup itu selalu punya resiko. Tapi seperti Kristus yang tidur saat badai, dia juga hadir di perahu yang sama dengan kita. Dia ada membersamai kehidupan kita. Sehingga sekalipun badai itu mengamuk, sekalipun badai itu berlalu lalang setiap hari ya dalam kehidupan kita. Tapi dia adalah Tuhan yang hadir di kapal, Tuhan yang begitu damai sehingga badai pun itu bisa tunduk terhadapnya. Mari kita memiliki dua jenis mata dalam memandang kehidupan dari lensa Injil. Mata yang jujur melihat badai itu ada di depan kita, dan mata yang melihat Tuhan itu ada di tengah badai. Seringkali kita mengukur pertolongan Allah itu dengan terbebasnya kita dan terlepasnya kita dari masalah hidup. Oh, kalau udah nggak punya masalah, bebas hidup. Berarti Allah itu menolong. Suatu hari saya pernah ditanya sama seorang ibu, kira-kira kita tuh bisa sembuh nggak sih dari luka-luka kita? Kapan saya itu bisa pulih lagi gitu ya? Dan tidak pernah mengalami luka itu lagi. Saya bilang bisa Bu, tapi sulit. Saya nggak bisa melakukannya. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Ibu bisa terbebas dari semua rasa sakit itu ketika ibu pulang kepada Bapa. Jadi selama kita hidup di dunia ini, ya rasa sakitlah yang memang menjadi makanan kita sehari-hari Bapak Ibu. Itu adalah resiko hidup karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dan tempat kita, dunia ini bukanlah tempat kita yang sesungguhnya. Jadi ketika orang benar hidup di tengah dunia yang sudah kacau, yang sudah chaos, yang sudah jatuh, ya kesulitanlah yang akan dia hadapi setiap waktu. Tapi satu kekuatan bagi orang percaya, sekalipun realita kehidupannya adalah badai, tapi dia tahu ada Allah di dalam dan di tengah badai itu. Sama seperti waktu Tuhan Yesus berada di dalam perahu bersama para murid. Dia ada, dia tahu. Tuhan ingin kita menjalani hidup
dari lensanya. Menjalani hidup dan penderitaan sebagai sarana pembentukan dan jalan untuk kita semakin serupa dengan Allah. Sehingga inkarnasi itu bukan hanya tentang Allah yang mengambil tubuh manusia, tetapi tentang Allah yang mengambil seluruh pengalaman manusia termasuk rasa sakit, ketakutan, dan kematian. Allah menjadi manusia agar dia bisa merasakan dari dalam apa artinya menderita. Dan melalui salibnya, dia bukan hanya menyatakan kehadirannya di tengah kesulitan dan penderitaan, tapi dia juga turut merasakan penderitaan itu. Dan melalui kebangkitannya, Kristus bukan hanya memberikan kemenangan atas maut, tapi dia juga mau menyatakan kepada kita bahwa kita yang ambil bagian dan hidup di dalamnya juga turut mendapatkan kekuatan untuk menang atas rasa sakit dan badai kehidupan kita. Kekuatan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita memandang Kristus dan salibnya. Maka pandanglah setiap musim dalam kehidupan seperti Yesus memandangnya. Dan laluilah setiap badai bersama dengan Kristus. Mari Bapak Ibu alami sebuah proses luka yang tidak hanya disembuhkan dengan cara dihilangkan. Tetapi diubahkan menjadi stigmata, yaitu tanda luka yang justru menjadi sumber kekuatan. Mari kita sama-sama belajar bukan hanya menghadapi luka dan kesulitan hidup, tapi kita belajar untuk mencintai luka dan kesulitan itu. Bersyukur di segala waktu. Biarlah pengalaman ditinggalkan Allah yang ada dalam Mazmur 10 ini itu menjadi sumber penghiburan bagi kita semua yang juga mungkin hari ini sedang merasa ditinggalkan, sedang merasa sepi hati dan hidupnya. Mazmur 10 mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini ada saat-saat ketika Allah itu memang seolah terasa bersembunyi. Ada saat-saat ketika doa kita itu seperti tidak terjawab, tidak digubris. Dan lalu kita mulai bertanya, untuk apa aku hidup benar? Tapi Mazmur ini tidak berakhir di sana Bapak Ibu. Dia berakhir di tahta Allah. Dia berakhir dengan pernyataan bahwa Tuhan itu adalah Raja. Bukan karena keadaannya berubah, tapi karena imannya kepada Allah. Kekeringan adalah cara Allah memurnikan kita dari kepuasan diri menuju kepuasan rohani. Amin. Mari kita berdoa.